Tubuhmu menyimpan sesuatu yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Di dalam setiap sel tubuhmu ada memori. Bukan memori pikiran, memori biologis. Instruksi yang ditulis jutaan tahun lalu oleh nenek moyangmu yang paling pertama. Instruksi tentang cara bertahan hidup, cara memilih pasangan, cara bereaksi terhadap ancaman, cara menyimpan energi. Dan instruksi itu masih aktif hari ini di dalam tubuhmu. Penelitian dari University of California 2018 membuktikan bahwa tubuh manusia masih menjalankan respons biologis yang sama dengan manusia purba 200.000 tahun lalu. Saat kamu stres, tubuhmu tidak tahu bedanya antara presentasi kantor dengan serangan predator di hutan. Reaksinya sama persis. Jantung berdegup kencang, napas cepat, otot tegang. Tubuhmu bersiap lari dari harimau. Padahal kamu cuma mau rapat. Tapi bukan cuma stres. Setiap keputusan yang kamu pikir kamu buat sendiri sebagian besar sudah dipengaruhi sistem ini jauh sebelum kamu sadar. Kamu lapar bukan karena butuh makan, tapi karena tubuhmu menjalankan jadwal penyimpanan energi yang ditulis saat makanan masih langka. Kamu tertarik pada seseorang bukan murni karena kepribadiannya, tapi karena tubuhmu mendeteksi sinyal biologis kecocokan genetik. Dalam hitungan detik pertama bertemu, kamu takut gelap bukan karena gelap berbahaya, tapi karena 200.000 tahun lalu gelap memang berbahaya. Sistem ini tidak jahat, tidak salah, tapi ia tidak tahu bahwa zaman sudah berubah. Ia masih menjalankan instruksi lama di dunia yang sama sekali baru. Dan ini yang paling mengejutkan, usus, bukan otak, bukan jantung, usus. Para ilmuwan kini menyebutnya second brain, otak kedua. Sistem saraf di dalam ususmu memiliki lebih dari 500 juta sel saraf. Ia berkomunikasi langsung dengan otakmu melalui saraf vagus. Dan komunikasi itu 80%-nya berjalan dari usus ke otak, bukan sebaliknya. Artinya perasaan yang kamu rasakan, kecemasan, kebahagiaan, firasat sebagian besar dimulai dari perutmu, bukan pikiranmu. Saat kamu bilang punya firasat buruk di perut, itu bukan metafora. Itu literally otakmu yang kedua sedang berbicara, dan kamu tidak bisa mematikannya. Lalu siapa yang benar-benar mengendalikanmu? Otak, usus, gen, hormon? Jawabannya semua sekaligus, dan tidak ada satupun yang bertanya padamu. Saat kamu jatuh cinta, hormon oksitosin dan dopamin yang memutuskan, bukan kamu. Saat kamu marah, amigdala di otakmu yang mengambil alih dalam 200 milidetik, jauh sebelum logikamu sempat bereaksi. Saat kamu merasa tidak enak badan saat berbohong, sistem saraf otonommu yang bereaksi, bukan nuranimu. Tubuhmu tahu lebih banyak dari yang kamu pikir, dan ia membuat keputusan lebih cepat dari yang kamu sadari. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang mengendalikanmu. Pertanyaannya adalah apakah ada bagian dari kamu yang benar-benar bebas. Tapi ada satu hal yang bisa kamu lakukan, bukan melawan sistem ini. Kamu tidak bisa menang melawan jutaan tahun evolusi, tapi kamu bisa mengenalnya. Saat kamu panik sebelum presentasi, kamu tahu itu bukan bahaya nyata. Itu harimau purba yang tidak ada. Saat kamu langsung tidak suka seseorang, kamu tahu itu bisa jadi bias biologis, bukan fakta. Saat perutmu berteriak firasat buruk, kamu tahu itu data, bukan kelemahan. Mengenal sistem ini tidak membebaskanmu darinya, tapi memberimu satu hal yang tidak pernah dimiliki nenek moyangmu: jarak antara stimulus dan respons. Dan di dalam jarak itulah satu-satunya kebebasanmu yang nyata. Tubuhmu bukan penjaramu. Ia adalah warisan jutaan tahun yang coba melindungimu dengan cara terbaik yang ia tahu. Cara yang ditulis jauh sebelum kamu ada, jauh sebelum dunia ini ada. Tugasmu bukan melawannya. Tugasmu adalah mengenalnya, memahaminya, dan sesekali memilih berbeda. Karena disitulah bedanya manusia dengan semua makhluk lain di bumi ini. Kita satu-satunya yang bisa melihat rantainya sendiri. Kalau video ini bikin kamu mempertanyakan sesuatu, itu bukan kebetulan. Like kalau kamu mau lebih banyak orang mulai bertanya hal yang sama. Subscribe karena masih banyak fakta gelap tentang dirimu yang belum kamu tahu.